5 perusahaan besar yang menguasai 80% pasar dalam sebuah industri. Jika salah satu perusahaan menurunkan harga produknya sebesar 10%, menurut kalian, apakah 4 perusahaan lainnya akan ikut menurunkan harga? Atau justru mereka tetap mempertahankan harga dan berharap konsumennya tetap loyal? Pertanyaan ini bukan sekadar angka, tapi gambaran nyata tentang bagaimana perilaku perusahaan dalam pasar. Oligopoli. Fenomena seperti ini terjadi karena di pasar oligopoli, jumlah pemain memang sedikit, tetapi pengaruh mereka sangat besar. Di sesi ini, kita akan membahas lengkap mulai dari pengertian pasar oligopoli, keterkaitannya dengan pasar persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik, hingga faktor lahirnya pasar ini. Kita juga akan melihat ciri-ciri khas pasar oligopoli dan berbagai model yang menjelaskan perilakunya, termasuk bagaimana perusahaan saling mengamati strategi satu sama lain. Tidak berhenti di situ, kita juga akan membahas mekanisme bentuk pasar oligopoli, sifat-sifatnya, dan perilaku perusahaan dalam menetapkan harga. Dari situ kita bisa melihat apa saja faktor penghambat masuknya pesaing baru, serta kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli baik dari sisi konsumen maupun produsen. Lalu, tentu ada dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Untuk memperkuat pemahaman, kita juga akan meninjau studi kasus nyata pasar oligopoli, termasuk contoh industri di Indonesia. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan detail dan teorinya, yuk kita tonton dulu video singkat berikut, agar kalian bisa mendapatkan gambaran visual tentang bagaimana pasar oligopoli berlangsung dalam dunia nyata. Setelah menonton, coba pikirkan kembali, apakah oligopoli lebih menguntungkan atau merugikan? Dan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan, perusahaan atau konsumen? Definisi sederhana adalah proses atau tempat terjadinya jual beli yang dimana terdiri dari produsen, konsumen, dan distributor. Di mana pasar terdapat transaksi jual beli, biasanya pasar tidak hanya menyediakan barang saja, tetapi bisa juga dengan jasa. Kegiatan jual beli harus dengan kesepakatan bersama. Di dalam transaksi jual beli, baik penjual ataupun pembeli memiliki keinginannya masing-masing. Pembeli menginginkan harga yang serendah-rendahnya tetapi memiliki kualitas yang sangat baik, sedangkan penjual menginginkan keuntungan yang setinggi-tingginya atas barang atau jasa yang dijualnya. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Perusahaan saling memengaruhi dalam menentukan harga, produksi, dan strategi promosi, sehingga setiap perubahan akan direspons oleh pesaing. Tujuan utamanya adalah menarik konsumen dan memperluas pangsa pasar melalui efisiensi manajemen dan promosi jangka panjang. Keterkaitan pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, monopoli. Keempat struktur pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli saling berkaitan karena berada dalam satu spektrum persaingan yang bergerak dari pasar paling kompetitif hingga paling terkonsentrasi. Hubungan ini terlihat dari perubahan jumlah perusahaan, tingkat diferensiasi produk, hambatan masuk pasar, dan kekuatan perusahaan dalam menetapkan harga. Persaingan sempurna berada di titik paling kompetitif dengan banyak penjual, produk homogen, tidak ada hambatan masuk, dan perusahaan berperan sebagai price taker. Ketika produk mulai terdiferensiasi, pasar bergeser menuju persaingan monopolistik yang masih memiliki banyak penjual tetapi masing-masing punya sedikit kekuatan harga. Bila perusahaan besar mulai mendominasi dan hambatan masuk meningkat, pasar bergerak ke arah oligopoli yang ditandai jumlah pelaku sedikit, interdependensi anti perusahaan, serta kemampuan mempengaruhi harga.
Pada ujung spektrum, monopoli terbentuk ketika hanya satu perusahaan menguasai pasar sepenuhnya. Produk tidak memiliki substitusi dekat, hambatan masuk sangat tinggi, dan perusahaan menjadi price maker penuh. Perbedaan ciri-ciri mendasar inilah yang sekaligus menjadi benang merah keterkaitan antar struktur. Semakin sedikit jumlah pelaku dan semakin tinggi hambatan masuk, semakin besar pula kekuatan perusahaan dalam menentukan harga dan semakin rendah tingkat efisiensi pasar. Dengan demikian, keempat struktur pasar tersebut bukan berdiri terpisah, tetapi saling terhubung melalui perusahaan karakteristik pasar yang dapat bergeser dari kondisi sangat kompetitif menuju dominasi satu pelaku. Faktor lahirnya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Ini terjadi karena perusahaan menerapkan efisiensi teknis dan ekonomi, seperti penggunaan teknologi modern dan pengelolaan biaya produksi yang efektif. Hal ini membuat perusahaan bisa menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kedua, kompetensi manajemen yang kompleks. Perusahaan memiliki strategi manajemen dan inovasi produk yang kuat agar mampu bersaing. Hanya perusahaan dengan manajemen efektif dan inovatif yang bisa bertahan, sehingga jumlah perusahaan di pasar ini menjadi lebih sedikit. Ciri-ciri pasar oligopoli terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, jumlah perusahaan. Sedikit terdapat beberapa perusahaan, biasanya kurang dari 10 dengan banyaknya pembeli. Yang kedua, produk homogen atau terdiversifikasi. Barang yang dijual bisa seragam atau berbeda varian seperti rokok, telepon seluler. Yang ketiga, pengendalian harga. Setiap perusahaan dapat menentukan harganya sendiri karena berbeda produk yang ditawarkan. Yang keempat, persaingan ketat. Persaingan ketat terjadi lewat promosi besar-besaran dan perang harga antara perusahaan. Yang kelima, sulit dimasuki perusahaan baru. Diperlukan modal yang besar dan sulit bertahan karena adanya praktik seperti predator pricing. Yang keenam, harga cenderung kaku. Perubahan harga oleh satu perusahaan akan diikuti pesaing lainnya, sehingga harga di pasar relatif stabil. Model pasar oligopoli. Ciri utamanya adanya saling ketergantungan antara perusahaan sehingga perilaku pasar sulit dianalisis dengan satu teori saja. Teori pertama, duopoli atau pasar dengan dua produsen yang saling memperhatikan keputusan pesaingnya. Terdiri dari beberapa model. Model pertama yaitu model Carnot. Perusahaan menentukan jumlah produksi atau Q untuk memaksimalkan keuntungan. Harga atau P ditentukan berdasarkan total output pasar. Keseimbangan terjadi saat kedua perusahaan memaksimalkan laba dan seluruh output habis di pasar. Contoh, Marlboro dan Camel, P sama dengan 100 kurang Q1 kurang Q2. Model kedua yaitu model Bertrand. Persaingan ditentukan oleh harga P, bukan jumlah produksi. Perusahaan saling menurunkan harga hingga P sama dengan MC atau tidak ada laba ekonomi, menguntungkan konsumen karena harga jadi lebih rendah. Model yang ketiga yaitu model Chamberlain. Perusahaan sepakat menetapkan satu harga untuk stabilitas dan keuntungan bersama. Terjadi keseimbangan stabil karena perusahaan menyadari ketergantungan satu sama lain, memungkinkan masuknya perusahaan baru. Yang keempat, D, model Kincaid Demand Curve atau kurva permintaan patah. Di samping kanan saya terdapat gambar kurva permintaan patah. Jika harga naik, pesaing tidak mengikuti. Jika harga turun, pesaing ikut menurunkan harga. Akibatnya, harga cenderung stabil atau tegar di pasar oligopoli. Model Stock Blank. Terdapat market leader atau pemimpin pasar yang menentukan produksi lebih dulu. Perusahaan lain menjadi pengikut atau followers. Keseimbangan pasar cenderung stabil.
Teori yang kedua yaitu kartel, kerjasama resmi antar perusahaan oligopoli untuk menentukan harga dan jumlah produksi. Tujuannya memaksimalkan laba bersama seperti monopoli. Rugi bagi konsumen karena harga tinggi dan output dibatasi. Kartel mudah hancur jika produk berbeda antar perusahaan, biaya produksi tidak sama, banyak pesaing baru, dan ada pelanggaran kesepakatan antara anggota. Macam-macam pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar oligopoli murni, pure oligopoli, merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Pasar oligopoli dengan pembedaan differentiated oligopoli merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Sifat-sifat pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Kedua, pembelian produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Perilaku pasar oligopoli. Perilaku oligopoli tidak dapat digambarkan secara menyeluruh dan umum, tetapi merupakan teori-teori khusus yang menggambarkan perilaku untuk mencapai tujuan kinerja industri. Kesulitan pertama karena adanya indeterminate, yakni tidak ada titik keseimbangan yang deterministik. Beberapa teori yang diuraikan tadi adalah sekedar ilustrasi bagaimana berbagai teori itu disusun dan dirumuskan dengan asumsi-asumsinya masing-masing. Setiap mengerti akan melihat bahwa kelemahan-kelemahan teori itu terletak pada asumsi-asumsinya. Para ahli organisasi industri bertolak dari struktur dalam mencoba melakukan kajian tentang perilaku industri oligopoli yang kondusif, yakni model pimpinan harga. Hal ini pun masih dibagi lagi atas 3 tipe, yakni tipe yang mempunyai biaya rendah, perusahaan yang dominan, dan barometrik. Teori ini menganggap bahwa perusahaan yang berskala besar mengetahui seluruh biaya perusahaan dan permintaan besar. Semakin rendah, tingkat harga semakin besar bagi bagian kebutuhan pasar yang dapat dipasok oleh perusahaan yang berskala besar. Faktor penghambat oligopoli. Pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Kedua, modal yang dibutuhkan terlalu besar. Para pengusaha enggan untuk menanggung risiko yang besar. Ketiga, perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit untuk tersaingi dan menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan baru. Keempat, skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. Kelebihan dan kelemahan oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli. Kebebasan bagi pembeli. Pembeli bebas memilih produk sesuai kebutuhan tanpa tekanan dari penjual. Adanya penelitian dan pengembangan produk. Perusahaan aktif meneliti minat pasar untuk meningkatkan kualitas produknya. Menjaga kepuasan konsumen. Persaingan mendorong perusahaan memberikan pelayanan dan kualitas terbaik agar konsumen tetap loyal. Penerapan teknologi baru. Perusahaan terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi agar produk tetap diminati. Kelemahan pasar oligopoli. Ketimpangan distribusi pendapatan perusahaan besar memperoleh keuntungan lebih besar dibanding perusahaan kecil. Harga cenderung stabil dan tinggi harga sulit turun, sehingga dapat memicu inflasi.
Pemborosan biaya produksi kerja sama antar perusahaan bisa menurunkan semangat bersaing dan menimbulkan biaya berlebih. Eksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi perusahaan besar bisa menekan pihak lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Sulit dimasuki perusahaan baru, pasar dikuasai perusahaan besar sehingga pesaing baru sulit berkembang. Berpotensi menuju monopoli. Jika satu perusahaan terlalu dominan, pasar bisa berubah menjadi monopoli. Kelemahan pasar oligopoli. Ketimpangan distribusi pendapatan perusahaan besar memperoleh keuntungan lebih besar dibanding perusahaan kecil. Harga cenderung stabil dan tinggi harga sulit turun, sehingga dapat memicu inflasi. Pemborosan biaya produksi kerja sama antar perusahaan bisa menurunkan semangat bersaing dan menimbulkan biaya berlebih. Eksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi perusahaan besar bisa menekan pihak lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Sulit dimasuki perusahaan baru, pasar dikuasai perusahaan besar sehingga pesaing baru sulit berkembang. Berpotensi menuju monopoli. Jika satu perusahaan terlalu dominan, pasar bisa berubah menjadi monopoli. Dampak positif dan negatif pasar oligopoli. Dampak positif. Karena keuntungan yang besar maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna, bahkan lebih baik dari monopoli. Oligopolis biasanya menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk penelitian dan pengembangan sehingga memberi dampak positif bagi kemajuan teknologi. Dampak negatif. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit, yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada AC minimum. Ketegaran harga, terutama ke bawah, sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis, dan ini merugikan masyarakat secara makro. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Produsen menentukan harga produk baru dan menyesuaikan harga produk lama dengan strategi pemasaran yang tepat. Dalam menentukan harga, produsen harus mempertimbangkan kondisi pasar dan perilaku pesaing. Persaingan biasanya dilakukan melalui promosi dan inovasi produk atau non-price competition, seperti desain, kualitas, lokasi, dan pelayanan. Perubahan harga satu produsen akan diikuti oleh produsen lain, sehingga harga cenderung stabil. Harga ideal adalah yang menguntungkan produsen, namun tetap terjangkau bagi konsumen. Untuk mencapai keuntungan maksimal, jika MR lebih besar dari MC, produksi ditambah. Jika MC lebih besar dari MR, produksi dikurangi. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, mencapai target pengembalian investasi. Kedua, menjaga keseimbangan antara harga dan margin keuntungan. Ketiga, meningkatkan pangsa pasar atau market share. Keempat, mengatasi dan mencegah persaingan yang merugikan. Kelima, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Keenam, pemerintah dapat menetapkan harga minimum atau ceiling price untuk mencegah perang harga dan menjaga persaingan tetap sehat. Ketujuh, persaingan antar perusahaan biasanya dilakukan melalui non-price competition seperti kualitas, desain, dan layanan. Dan yang terakhir, penetapan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Kita masuk ke studi kasus. Kasus yang kami bahas yaitu analisis industri telekomunikasi di Indonesia sebagai pasar oligopoli. Industri telekomunikasi di Indonesia merupakan contoh yang sangat jelas dari struktur pasar oligopoli, di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi sektor tersebut. Tiga operator utama yaitu Telkomsel, Indosat Orado Hutasión, dan XL Axiata menguasai mayoritas pangsa pasar layanan seluler dan internet di Indonesia. Dominasi ini terjadi karena besarnya hambatan masuk seperti kebutuhan modal yang sangat tinggi untuk membangun infrastruktur jaringan, biaya lisensi spektrum frekuensi, serta kebutuhan jangkauan sinyal yang luas agar dapat bersaing secara efektif. Akibatnya, pemain baru sangat sulit masuk ke pasar telekomunikasi kecuali melakukan merger atau akuisisi.
Struktur pasar yang oligopolistik membuat perilaku tiap operator saling bergantung satu sama lain. Ketika satu operator mengeluarkan paket data baru atau mengubah harga, operator lain cenderung merespon dengan penawaran serupa untuk menjaga pelanggan mereka. Hal ini menyebabkan harga antar operator relatif stabil dan cenderung mirip. Persaingan harga tidak berlangsung secara ekstrim karena berisiko menurunkan pendapatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, fokus persaingan lebih banyak mengarah pada diferensi non-harga, seperti kualitas jaringan, cakupan sinyal, inovasi aplikasi layanan, dan kemudahan penggunaan bagi pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet meningkat drastis, terutama didorong oleh perkembangan media sosial, e-commerce, pendidikan online, serta hiburan digital. Hal ini membuat pendapatan operator beralih dari layanan suara dan SMS ke layanan data sebagai sumber pendapatan utama. Telkomsel tetap menjadi operator terbesar dengan jangkauan sinyal paling luas serta kualitas jaringan yang relatif stabil bahkan di daerah terpencil. Keunggulan tersebut membuat Telkomsel memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Sementara itu, Indosat Ooredoo Hutchinson menerapkan strategi harga yang lebih agresif dengan menawarkan paket data besar dan harga yang lebih kompetitif sehingga menarik banyak pengguna muda dan pengguna internet intensif. Di sisi lain, XL Axiata menempatkan posisi sebagai operator yang fokus pada layanan digital, termasuk internet rumah atau XL Home dan paket data untuk streaming. Persaingan di industri ini kemudian semakin bergeser ke inovasi layanan digital dan pengembangan teknologi jaringan baru seperti 5G. Operator berlomba-lomba memperluas cakupan jaringan 4G dan mempersiapkan infrastruktur untuk 5G. Meskipun implementasinya masih terbatas di kota besar, selain itu, mereka meluncurkan aplikasi layanan mandiri seperti My Telkomsel, My I'm3, dan My XL yang memudahkan pelanggan dalam membeli paket data, mengatur layanan, sehingga mendapatkan reward. Bentuk persaingan lain muncul dalam bentuk bundling layanan dengan platform populer seperti YouTube, TikTok, Netflix, Spotify, dan game online. Semua ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperkuat perbedaan layanan antara operator. Keberadaan oligopoli dalam industri telekomunikasi memiliki dampak positif dan negatif bagi konsumen. Dampak positifnya adalah kualitas jaringan yang semakin baik karena operator terus berinvestasi pada infrastruktur, serta paket layanan yang semakin variatif, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan sesuai kebutuhan mereka. Layanan aplikasi digital juga membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, harga paket data antar operator cenderung mirip karena perilaku mengikuti harga atau price leadership. Hal ini membuat konsumen tidak memperoleh manfaat dari kompetisi harga yang seharusnya dapat mendorong biaya lebih murah. Selain itu, dominasi tiga besar membuat pilihan pelanggan tidak terlalu banyak, sehingga daya tawar konsumen relatif terbatas. Secara keseluruhan, industri telekomunikasi Indonesia menunjukkan bagaimana struktur oligopoli dapat menciptakan pasar yang stabil dan terus berkembang, namun tetap memiliki potensi membatasi persaingan harga. Kombinasi antara kebutuhan modal besar, ketergantungan strategi antar operator, serta fokus pada inovasi non-harga menjadikan industri ini menarik untuk dikaji sebagai contoh nyata dinamika pasar oligopolistik di Indonesia.
Kesimpulan, pasar oligopoli memberikan dampak bagi pebisnis UMKM maupun terhadap konsumen seperti para produsen baru akan lebih susah untuk masuk ke dalam pasar ini dikarenakan sistem pasar ini biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan besar karena mereka kerap kali mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk mengembangkan produknya. Mereka tidak segan-segan untuk merogoh kocek yang dalam demi inovasi terbaru untuk memuaskan para konsumen. Di dalam pasar oligopoli ini biasanya menghasilkan produk atau jasa yang sama sehingga menimbulkan keketatan persaingan. Semisal suatu perusahaan akan meningkatkan penjualannya dengan cara menurunkan harganya, maka akan banyak pembeli yang membeli di perusahaan tersebut sedangkan perusahaan lainnya akan kehilangan pangsa pasar. Untuk mempertahankan pembeliannya, maka perusahaan lain akan bereaksi untuk menurunkan harganya pula. Apabila perusahaan tersebut juga ingin menaikkan harga produknya, perusahaan lain pastinya juga akan menaikkan harga lebih sedikit dari perusahaan tersebut. Sehingga di dalam sistem pasar ini tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertindak secara bebas, karena keduanya sama-sama ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi persaingan ketat antara bisnis oligopoli dengan UMKM, masyarakat cenderung memilih atau lebih percaya terhadap bisnis UMKM karena menilai produk yang dihasilkan lebih baik ketimbang produk buatan UMKM. Tidak memungkiri benar adanya atas pernyataan tersebut, karena banyak sekali produsen UMKM yang tidak memiliki perizinan dari pemerintah dan memiliki kualitas yang tidak baik karena untuk membuat usaha UMKM tidak memerlukan biaya yang besar seperti pada pasar oligopoli. Banyak sekali hal-hal mengapa masyarakat lebih memilih pasar oligopoli dibandingkan dengan UMKM, seperti dilihat dari kualitas produknya, terjaminnya keamanan dan perizinan pemasaran.